walaupun cewek Kristen, tapi Mimin tuh suka banget diajakin bukber. Bukber Jatim Ci. Seluruh konten kreator makanan se-Jawa Timur ngumpul di warung Tani. Mereka semua bekerja sama untuk mengadakan acara akbar ini. Sebelum buka sama makanan yang berat, Mimin cowok takjil dulu sama Aidim Sam punyanya David Hangout Malang. Nah, selain itu juga ada cilok viral punyanya Kak Mit Malang. Terus Mimin ucapin terima kasih buat warung Tani yang bersedia nge-support makanan berat ini secara gratis, guys. Padahal ini jumlah orangnya banyak banget loh. Kurang lebih 180 orang lah. Semoga kebaikan warung Tani nanti dibalas di akhirat. Amin. Jadi warung Tani ini spesialisnya masakan Jawa ya guys. Yang pasti rasa makanannya itu medok, ngerempah, berbumbu. Terus tempatnya luas, cocok buat bikin acara. Ya semoga tahun depan ada acara yang kayak gini lagi lah. Ternyata bulan Ramadan itu indah banget. Selain menahan hawa nafsu, juga untuk sambung silaturahim. Mimin ucapin terima kasih buat panitia. Ada Mbak Bule Kulineran, Mas Hengki dari Nakamala, Mbak Wifi dari Gagal Diet, dan Good Place and Moment. Kalau gak ada mereka, acara ini gak bakalan sesukses ini. Terima kasih juga buat yang udah donasi dan datang jauh-jauh ke Malang. Sampai jumpa tahun depan. Kenapa sih dinamain sambal cetar? Karena kita pakai cabai merah mentah, cabai rawit mentah, biar pedesnya cetar. Jadi nanti kalau nggak pedes gratis. Guys, Mimin tuh mau kulineran Sunda yang katanya pedes banget di Bali. Ini tuh namanya ayam bakar Sunda sambal cetar. Wah, tempatnya kecil tapi antri banget ini guys. Iya guys, ayamnya. Wah. Nah, untuk ayamnya dia tuh pakai ayam bakakak guys, mirip di Sunda beneran. Terus kenapa kak kok jualan ayam bakar Sunda tapi di Bali? Karena dulu kan Bali dinamain Sunda kecil. Untuk tipe sambelnya ini tuh pakai sambal dadah khas Sunda. Kayaknya ini tuh pertama deh di Bali. Ayamnya bisa pilih paha, dada, atau mau sama jeroannya juga ada. Udah di sini mah pokoknya komplit dan halal. Untuk ayam bakar yang ini harganya 18.000. Kalau untuk ayam bakar yang utuh 85.000. Kalau untuk yang goreng 17.000. Ati ampelanya 10.000. Langsung Mimin mukbangin ayam goreng dan ati ampela. Dan pastinya sambal cetarnya dong. Emang sepedes apa sih sampai ada garansi gratis kalau nggak pedes? Untuk ayam gorengnya sih Mimin suka ya. Empuk banget dan bumbunya ngeresep. Ini peran utamanya, ayam bakar Sunda terus dilumurin sambal cetar. Oh my god, ini tuh beneran pedes banget. Nih kalian lihat ya ayam bakarnya langsung protol dari tulangnya. Wah, ini ayam bakar utuhnya kita sambelin pakai sambal cetar. Ini tangan Mimin pegang sambelnya aja udah kepanasan guys. Bahkan nih ayam bakar utuhnya pun juga selembut itu. Bumbu bakarannya tuh nggak cuma manis aja tapi ada sedep-sedepnya gitu. Dan sambal cetarnya ini emang nggak ada ampun guys pedesnya. Hati-hati deh, Mimin aja yang kuat pedes sampai kelabakan. Udahlah fix gak balik ini duit Mimin. Semua gara-gara sambal cetar. Cus kalian cobain. Pesta daging. Dan percaya nggak, Mimin tuh makannya di bawah pohon anggur dan bermandikan cahaya redup yang temaram. Satu-satunya steakhouse di Bali yang punya kebun anggur sendiri. Ini tuh namanya Bogart Steak and Bistro. Terus makanya kita tuh di bawah kebun anggur gitu. Nah, ini tuh pohon anggur ya guys. Tuh, ini buah anggurnya di atas. Tempatnya luas banget, ada indoor, outdoor, dan indoor garden. Dan di sini tuh no pork, no lard. Semuanya bisa guys makan di sini. Wow. Untuk vibes-nya tuh lebih ke casual dining gitu. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu juga ada live music loh guys. Selain warlock, bule-bule sampai artis tuh sering loh makan di sini. Padahal harganya tuh affordable dan sering banget ngadain promo. Cus lah langsung kita cobain menu-menunya. Ini tuh rustic mushroom soup yang rasanya creamy dan umami. Masih di appetizer. Dan Mimin juga nyobain buffalo wingsnya yang gede-gede. Masuk di main course, Mimin cobain prime mix duo. Tekstur ayamnya tuh bagus banget ya, karena dia tuh di grill dengan timing yang pas. Alhasil dia tuh juicy tapi seasoningnya meresap. Di menu prime mix duo ini satu menu dapat 2 protein guys. Selain ayam juga dapat udang. Nah ini beef steaknya prime cube roll. Marblingnya guys cakep banget. Teksturnya empuk, lembut, dan sausnya ini kalian bisa pilih ada 7 macam. Mimin juga pesen pastanya guys. Ini tuh spicy exo spaghetti. Teksturnya tuh al dente banget dan pedesnya tuh masih comforting. Nah menu ini yang paling exciting. Namanya tuh espetadas daging tusuk khas Portugal. Wah Bruno Fernandes pasti suka menu ini. Yang ditusuk-tusuk ini mulai dari daging sapi, paprika, nanas, sosis sampai udang. Ya ampun, enak banget. Gak cuman makanannya, tapi minuman di sini juga atraktif banget guys. Tapi man of the match-nya butterbeernya yang sampai foamy. Mimin juga nyobain aneka dessertnya yang colorful. Terus Mimin akhiri dengan minum segelas wine. Lokasinya di samping The Banyumas Villa dan Pasar. Kesini rame-rame, parkirannya luas dan buka sampai malam. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus
terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys, karena mereka tuh langsung dimasak hidup-hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock. Dessert yang selalu mentingin kualitas dan rasa. Jadi jualannya pun barokah ya guys. Sampai-sampai yang dari awalnya ruko kecil kayak gini bisa pindah ke tempat yang lebih besar. Warga Bandung pasti udah pada tahu Bakeslin. Mereka tuh terkenal banget sama bus cheesecake-nya. Sekarang tempatnya tuh lebih luas, nyaman, dan homey banget buat ngedessert. Mereka tuh berkembang banget. Bahkan sekarang ada pastry loh. Dari pertama kali nyobain burnt cheesecake-nya Bakeslin, Mimin udah nebak sih kalau bakalan sukses. Karena mereka tuh mentingin kualitas. Burnt cheesecake-nya ini dibuat dengan premium. Bahkan stroberinya hasil dari panen petani lokal guys. Creamy, cheesy, seger dari buah stroberi. Ini approve guys. Di tempat yang baru ini mereka ada pilihan makanan berat guys. Rekomendasi Mimin sih pilih burgernya. Underrated, patty-nya tebel dan juicy banget. Terus keju cheddarnya premium. Udah datang sama french fries juga loh. Enak banget semua yang ada di Bakeslin. Dessert yang satu ini juga wajib kalian coba guys. Cracker cheese. Teksturnya pas di sendok selembut itu. Milky, cheesy, makanya pas dingin enak banget. Kalau di Bakeslin biasanya Mimin ngedessert ditemenin minuman kopi mereka. Dan enaknya sekarang kan bisa nongkrong lebih nyaman dan lama. Buat yang di luar kota Bandung ini wajib sih jadi destinasi ngafe kalian. Hujan makan tekwan pedes. Merah banget kuahnya guys. Gak nyangka Mimin kalau ada tekwan sepedes ini guys. Nah ini nih pelopornya tekwan kuah pedes nyemil.com. Bikinnya tuh emang dipakein sambal yang banyak kayak gini. Kurang penuh, tambahin lagi guys. Biji cabenya banyak banget guys. Dan ini tuh sepaket udah ada jamur dan sounnya juga. Tekstur tekwannya tuh kenyal-kenyal banget ya. Kuahnya gurih, tapi yang bikin Mimin gak nyangka ternyata sepedes ini. Terus ya tekwannya ini tuh ikan banget, berasa banget ikannya. Jujur ini tuh otentik Palembang banget ya. Padahal mereka tuh produksinya di Kota Batu loh, tapi bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jujur ini Mimin di tahap mulutnya kepedesan. Des, memeler. Nangis. Baru kali ini makan tekwan sampai nangis. Beneran no gimmick guys, ini tuh sepedes itu. Tapi jujur nikmat banget sih, kalian wajib cobain. Yes. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh ini gepuk bakar. Gepuk bakar kayak gini. Oh, disajiin bareng sebenarnya buat enak. Jadi modusnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya Ya, pak? gurih. Nah ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk. Ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya. Dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain
terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah, ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya, guys. Langsung Mimin cobain, guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi, guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget, guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak. Balik lagi ke soto tangkar gepuknya, guys. Wuh, siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi. Ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Cus samperin recommended pisan. Pengennya niruin flowernya Mbak Jisoo, tapi kalau Mimin beda dong, bunganya bisa dimakan. Ya iyalah, ini tuh minuman Point Coffee yang ada es krimnya itu loh. Udah niat dari awal ke Indomaret Point, soalnya Mimin penasaran banget sama menu baru Point Coffee, kolaborasi Walls dan Indomaret Point Coffee. Jadi ini tuh minuman Point Coffee yang dipaduin ice cream Walls. Menurut Mimin ini ide yang brilian banget sih. Harganya juga murah kok, cuma 35.000 aja. Ada 3 varian rasa ya, Pedal Pop Rainbow Cheesecake, Cornetto Nutty Chocofi, dan Cornetto Raspberry Frappe. Iya, ada ice cream Walls-nya gitu di setiap minumannya. Lucu banget ya warna-warnanya. Mimin cobain dulu yang Pedal Pop Rainbow Cheesecake. Pedal Pop Rainbow tuh ice cream favorit Mimin, dipaduin minuman dengan cita rasa cheesecake, cocok banget guys, super creamy. Terus yang ada mawarnya ini Cornetto Raspberry Frappe. Emang pakai ice cream Cornetto Strawberry Rose yang es krimnya bentuk mawar itu loh, lucu deh. Ini rasa berinya seger banget sih. Kalau yang ini varian kopinya Cornetto Nutty Chocofi Frappe. Tahu sendirilah es kopi Point Coffee kan enak. Nah, ini dipaduin ice cream Cornetto Mini Dish tiramisu, enak banget. Kalian cobain juga yuk, udah tersedia di semua Point Coffee ya. Kalian masih inget ramyeon tray, makanan dan minuman yang dijadiin satu kesukaan Mamari dan Kamari? Semua orang tuh FOMO-nya nggak habis-habis. Nih Mimin buktiin ke outlet house yang 24 jam guys. Gila, dalamnya serame ini loh. Terus sekarang nggak cuma tteokbokki dan odeng aja. Sekarang tuh ada pilihan spicy cheese ramyeon tray. Nah lo nggak bisa diem memang, haus ini ada aja gebrakannya guys. Kemasan tray ini tuh aman banget ya. Coblos dulu bagian tengahnya. Untuk minumannya tuh Mimin pesen cokolava guys, dan ini tuh enak banget. Wih, lihat deh, ramyeonnya tuh kuahnya super rich dan cheesy kayak gini guys. Dan ternyata pas dimakan tuh ada pedes-pedesnya gitu loh, mantep banget. Makan kalau ada sensasi pedesnya tuh makin nikmat gak sih? Terus kalian bisa add on sosis kayak Mimin gini. Wah, sosisnya tuh ceplus-ceplus guys. Cocok banget dipaduin ramyeonnya yang spicy dan cheesy. Mie-nya slurpy, kenyal. Ini sih cocok banget ya buat temen nonton drakor. Praktis banget, makanan dan minuman dijadiin satu kayak gini. Dan ramyeon tray ini variannya banyak ya, jadi kalian bisa mix and match. Seru banget ya, kalau kepedesan tinggal minum aja deh. Kalian yang penasaran sama ramyeon tray ini, nggak pakai lama, mending buru-buru ke house sekarang.